Shalom dan selamat pagi Jemaat Kekasih Tuhan. Bertemu kembali dalam persekutuan di pagi hari ini melalui renungan harian dan doa bersama. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi dasar dan pondasi kita untuk menjalani kehidupan dalam sepanjang hari ini. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas waktu dan perkenan Tuhan bagi kami untuk terbangun di pagi hari ini dalam keadaan yang kuat dan sehat. Kami menyambut hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami akan semakin dikokohkan, dikuatkan untuk menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karuniakan hikmat bagi kami, sehingga hikmat daripada-Mu memampukan kami untuk memahami, mengerti firman kebenaran. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini, Rabu 25 November 2020, terdapat dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 21. Firman Tuhan berkata, Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrut, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Dari bacaan ini, saudara-saudara, dibuat dalam sebuah tema Yerusalem baru. Saudara-saudara yang kekasih, seorang anak sekolah minggu pulang dari perayaan Natal di gereja berkata kepada ibunya, "Oh Indo,
umba aku tu bayu baru mibenna, mintu solaku den nasang bayu barunna. Kemudian ibu itu mengambil baju dari dalam lemari lalu memberikan kepada anaknya itu. Anak itu protes kepada ibunya karena baju itu adalah baju lamanya, hanya saja dicuci dan disetrika rapi. Ibu itu berkata, "Iya tu bayu tak nadial limanna tu disanga baru. Apa ia duka ke mangkai disasa, sia diseroi disanga duka mo baru to." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata baru ini juga muncul dalam perikop bacaan hari ini. Rasul Yohanes melihat penglihatan tentang Yerusalem yang baru. Seorang dari ketujuh malaikat yang memegang cawan datang kepada Yohanes dan menunjukkan kepadanya pengantin perempuan. Pengantin yang akan bersanding bersama dengan mempelai laki-laki, yaitu sang anak domba Allah. Ayat 9. Dibawanyalah Yohanes ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan mempelai perempuan itu turun dari surga. Mempelai perempuan itu ialah Yerusalem, kota kudus yang turun dari surga dari Allah. Kota itu adalah gambaran kota yang sangat ideal, yang penuh kemuliaan Allah, dan terdapat 12 gerbang yang tertulis nama ke-12 suku Israel. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada sang anak domba Allah akan bersama-sama dengan mempelai laki-laki itu dalam Yerusalem yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, hiduplah dalam pengharapan bahwa dalam Yesus Kristus Yerusalem baru akan menjadi bagian kita. Untuk itu, tetaplah jalani kehidupan ini sambil muliakanlah Tuhan sang anak domba Allah. Teruslah perbaharui diri seperti baju baru yang terus dibersihkan, agar kita tetap menjalani hidup yang baru dalam perkenan Tuhan. Demikianlah renungan harian kita pada saat ini. Kiranya Roh Kudus terus menyertai dan memampukan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita berdoa. Bersyukur atas persekutuan di pagi hari ini, di mana kami mengawali kehidupan kami dengan membaca firman Tuhan. Ya Roh Kudus, mampukan dan tolonglah kami, sehingga kami boleh memahami firman kebenaran Tuhan dan juga melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan terus membaharui diri, sehingga kami akan selalu serupa dan segambar dengan Allah. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitas dan kegiatan dalam sepanjang hari ini. Berkenanlah melawat, menjaga dan melindungi mereka, menuntun, menyertai dan menjauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, kemanapun mereka beraktivitas melangkah, sehingga kami akan menjalani kehidupan kami dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang bergumul karena suami, karena istri dan anak-anak maupun rumah tangga mereka. Hiburkan dan kuatkan mereka, kokohkan iman pengharapan mereka ya Allah, bahwa bergumul bersama dengan Tuhan, maka setiap persoalan akan selesai dalam kasih dan rancangan Tuhan. Berdoa untuk sukacita yang dialami oleh jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun di hari ini, bahkan yang boleh mendapatkan berkat melalui kelahiran anak dan begitu banyak berkat dalam berbagai hal. Sempurnakanlah sukacita dan syukur mereka. Hamba-Mu datang mendoakan jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Sembuhkanlah ya Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Berkati para medis, berkati obat-obatan, makanan, minuman, serta tangan-tangan yang merawat mereka, sehingga dari dalamnya mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Berdoa untuk seluruh anak-anak anggota jemaat yang sedang bertumbuh, mencari pengetahuan, mencari pekerjaan, baik yang berada di kota Bontang maupun yang di luar kota Bontang. Kiranya damai sejahtera pemeliharaan Tuhan boleh tetap mereka nikmati dan rasakan, dan biarlah apa yang mereka rindukan melalui identitas dan jati diri sebagai garam dan terang dunia boleh Tuhan wujudkan, sehingga harapan dan cita-cita mereka boleh terwujud. Berdoa ya Tuhan
untuk majelis gereja, kiranya Tuhan tetap menopang sehingga mereka akan melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Berdoa untuk pemerintah kami yang terus Tuhan pakai dalam mengupayakan perjuangan melawan virus corona. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Dan berkenanlah ya Tuhan memulihkan keadaan dunia ini, sehingga virus corona ini akan segera berakhir dan hilang dari tengah-tengah dunia ini, sehingga kami akan kembali melanjutkan kehidupan kami dalam keadaan yang baik dan normal. Seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Peliharakan, tuntun dan jagalah kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami senantiasa anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Ini doa, ungkapan syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita beraktivitas dengan tetap mengandalkan Tuhan. Salam ala ko kita mintu solanasang puang tontong me pasake.